sadar gerak, sadar ruang bahwa kita memang ada keinginan untuk melucu. Gitu. Iya. Duit megang, harga diri nggak ada. Ya. Jadi suami megangan tongkat, istrinya, istri megang suami juga tongkat juga. Geser aja dikit, udah roboh dua-duanya. Tolong dah Pak Ustadz supaya orang sekampung ini bener semua. Ana balik. Oke. Oh iya, Oke, siap. Oke bro. Nggak apa-apa. Biarin, ini udah mau opening ada yang nanyain HP. Nggak pernah syuting lo. Oke, nih di Aku Ingin Jadi Pelawak. Ini gue seneng banget hari ini kedatangan orang yang selama ini gue lihat dari dulu SMA. Salah satu hal yang bikin gue tertarik sama lawak adalah beliau. Gue dari SMA udah ngeliatin gaya-gaya bercandaannya, bahkan jok-joknya gue colong, gue bawain di kelas, dan itu selalu lucu. Dan hari ini beliau datang ke rumah gue, senang banget. Tepuk tangan buat Bang Haji Akri. Akri Patrio. Apa kabar Pak Haji, sehat ya? Alhamdulillah Ren, alhamdulillah sehat Bang Reni. Bang, aneh itu demen banget sama Patrio dari dulu Bang, dari SMA. Aneh udah ngikutin Patrio dari zamannya di Radio SK. Ana juga mohon maaf tuh. Artinya waktu ente demen Ana nggak tahu gitu. Iya. Tepuk sebelah tangan kan. Bener. Dia mah gue SMA Bang, saya SMA waktu itu dengerin Patrio awalnya di radio yang ngelaba itu konsepnya emang awalnya konsep radio kan Bang? Iya. Yang abang tuh jadi Wan Abud. Wan Hussein. Wan Hussein. Terus Mas Eko jadi Isabella. Mas Parto jadi Pak RT. RT, iya. Mas Parto ada lagi perannya jadi Pak Bambang. Oh, inget semua ente. Ingat, Ana malah lupa. Ana ingat semuanya. Ya. Ente sih yang sering syuting sama Parto, jadi wajar ente ingat. Ana yang lupa. Jadi abang salah satu wanus itu yang kalau ngomong apa kabar? Iya. Di Arab-Arabin ya. Iya. Oke. Ya Arab maksa deh biasa nyari lucu kan. Jadi Ana bikin nama tuh namanya Wan Hussein. Banyak kan orang Wan Abud. Ana tuh bikin Wan Hussein. Assalamualaikum. Wan Hussein Roti Bakar. Gitu. Sepatu bahasa, gitu-gitu ya. Apa kabar? Alhamdulillah, gitu ya. Nah, Bang, kalau ngomongin di pelawak nih, kontenannya Aku Ingin Jadi Pelawak. Kita mau bagi pengalaman, Bang. Karena banyak di luar orang-orang yang pengen jadi pelawak, yang pengen tahu perjuangan orang-orang atau komedian-komedian. Kalau Abang dulu awal ngelawak gimana? Ya, Ana sih mungkin kalau dibilang bocor dari masih kecil gitu, bocor ya. Dari hari-hari. Dari hari-hari gitu. Mungkin ngidaminnya juga ngeliat kecoa terbalik tuh. Jadi masih diam gitu. Yang kedua, waktu 7 bulan juga emak lebih demen ngelihat butuh cicak putus. Gitu kan nggak bisa diam kan. Jadi artinya nggak ada sekolahan kan. Bener, lawak itu seni, ya. seni yang tidak ada sekolahnya. Iya, Bang Denny juga nggak sekolah di komedian kan. Bener. Nah, kita belajar dari memang keberanian. Ada keinginan untuk melucu di depan orang, depan keluarga, apa tuh selalu pengen melucu. Oh, ya. sebelum ada ngelaba tuh Abang udah gitu? Oh, iya, kalau di depan keluarga tuh konyol. Teman-teman di sekolah juga begitu. Sampai di sekolah tuh kalau guru nggak datang, kita pelajaran apa nih? Gitu, terus kita jadi biaya, kita niru-niruin, kita bercanda-bercanda gitu kan. Cuma nyari ketawa doang. Iya. Tetep aja sampai sekarang bego juga orang ngerjain guru mulu gitu. Bukan mikirin pelajarannya gitu. Oh, dari sekolah Abang udah begitu? Iya gitu. Dari masih kecil nih, masih kecil tuh bokap suka bilang banyak laga lo gitu. Oke. Jadi kadang-kadang nih kalau depan kaca tuh kita ngaca. Ya dulu zaman Betawi itu kan pakai kain, kita ada golok di sini. Oh gitu, gagah. Baju pangsi. Iya, pangsi. Terus mencak-mencak gitu. Seperti apa niruin zaman itu kan pendekar ya. Ada bahasa Pitung atau apa gitu atau Jampang gitu. Dengar-dengar cerita itu tuh kita kadang-kadang ngebayangin. Begitu ada kaca zaman dulu kan nggak kayak ada kamera-kamera gini kan. Kalau sekarang kan zaman udah pada kayak orang kaya kan. Kamera 2, 3 tapi duit nggak punya kan. Gitu. Iya di kantong, di leher kamera gitu, di dompet mah nggak ada isinya. Nah, Abang pernah ikut lomba nggak, lomba lawak? Kan ikut lomba lawak itu ya Parto Eko itu, ada yang ikut. Oh, berarti Patrio, waktu bentuk Patrio itu udah ikut lomba lawak? Ikut lomba lawak, termasuk di Bandung ikut lomba lawak. Bagito ngadain kita ikut, termasuk kita punya 3 bulan sekali itu ngelawak di Pasar Seni Ancol ya. Nah itu kita punya langganan di situ. Artinya memang kita satu pelawak itu bocor menurut aku. Ya, artinya bukan orang yang pendiam. Artinya walaupun dia nggak ngomong tapi dia punya ekspresi yang memang
kayaknya gimana ya, kayak ente lah gitu, ente kalau ngaca juga masih pengen bergerak gini kan gitu. Sadar gerak, sadar ruang bahwa kita memang ada keinginan untuk melucu gitu. Terus yang kedua itu pelawak itu nggak ada sekolahan, ya harus masuk ke komunitas pelawak lah. Kayak kita dulu nongkrong di radio kan, di SK ketemu teman-teman pelawak, terus kemudian kita di paket di acara-acara TV ya kan, kita ngelihat senior ngelawak kayak gitu. Termasuk kayak ente dengerin anak zaman di radio kan. Nah itu kayak gitu. Nah, jadi kalau dibilang pelawak itu nggak ada sekolahannya, saya pikir justru kita bisa sekolah di mana-mana. Jadi seorang pelawak gitu. Kita belajar langsung. Iya. Benar. Nah berarti dulu eranya abang, waktu abang mulai ngelawak, berarti yang udah top waktu itu Bagito ya bang? Oh iya Bagito, Empat Sekawan, terus ya teman-teman yang lain masih seinian lah, iya. Selebihnya kan kayak senior dari Sri Mulat gitu kan. Kalau paling kita nonton di TV, mereka kan di radio nggak ada. Nah saya tuh ngikutin banget bang, Bagito, Patrio, Diamor, Empat Sekawan juga. Nah kalau saya ngelihat Patrio itu lebih kuat di improvisasi bang. Kenapa? Saya ingat banget salah satu episodenya Patrio, pernah acara 17-an, cerita di situ tembok, abang cuman bawa cat sama koas, itu ngebahas tembok kosong aja lucu bergerak. Dan improvisasi Mas Eko, Mas Parto, Bang Akri, itu waktu itu jadi daya tarik Patrio sendiri. Karena di eranya Bagito saat itu sedang kuat konsep yang segala sesuatu itu tertata gitu bang. Jadi Patrio datang dengan genre baru, kalau saya lihat akhirnya jadi makin rame nih dunia komedi. Lebih kepada spontanitas saja waktu itu, kita nggak pakai paling sinopsis doang, lu jadi ini, tapi jebret gitu, main bisa. Kalau lagi mood bisa 1 jam gitu kan. Itu gimana bisa gitu? Itu kan sulit bang. Apanya? Itu kan pada waktu itu emang chemistry-nya. Dapat tuh udah pasti bang ya. Dan kalau anak rasa sekarang ini ya, Anda bersyukurnya gitu, ternyata kita bisa bermain imajinasi yang kuat. Seperti tadi ente bilang, kok di tembok doang bisa bahas panjang-panjang gitu. Ternyata bukan kita main berekspresi, tapi di sini memang sudah ngalir nih imajinasi kita, ya kan? Tembok, kita ngeliat tembok bisa ini, bisa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Orang-orang yang maaf, imajinasinya nggak jalan, lambat. Pernah nggak ngeliat pelawak bengong? Ya kan? Kayak kaget gitu. Di antara 3 teman-teman nggak semuanya yang jago-jago imajinasi. Arti bermain ini nih. Begitu dia lihat gitu kan. Jadi begitu digiring, giring, lempar hajar, jeder gitu. Jadi di Patria itu kalau udah moodnya bareng enak tuh. Tapi kalau 2 nggak mood, 1 masih mood, biarin kita jadi korban. Gitu. Makanya mungkin kalau Denny lihat anak di Ngelaba itu jarang anak main pelan. Begitu kan? Bacotnya juga gede. Karena ini nggak bisa kalau nggak fokus nih. Jadi kita ngomong kemana, pikiran kemana, hati ada di mana, ya nggak nyaman lah ngelawak juga. Ya bukan hal-hal yang lain aja, di ngelawak pun juga begitu. Tapi kalau kita udah enak gitu, udah kebangun mood, terus kita udah benar-benar fokus, imajinasi udah ya enak, nyeblaknya aja enak. Teman ceter. Jadi teman kita masih bawa nih, kita udah kegambar di ujung nih. Ceter gitu, kira-kira gitu. Oke, kalau pembagian peran porsi di Patrio itu gimana bang? Eko tuh berarti ngelit ya? Eko yang ngoper, giring Parto, Anda jebolin. Bicara main bola nih ya. Ya lempar ke Eko giring lempar ke Parto, Akri ngegolin, balik begitu. Sampai sekarang kekuatan di Warkop juga kan begitu. Sehingga semuanya dapat gol, dapat ger gitu kan. Kalau ibarat kata kita main, dia lagi tatakan, dia lagi. Kalau zaman sekarang maaf deh, ada kata gimmick dah. Ada yang gimmick gitu, lu mau lucu nggak lucu dari kostum udah begitu gitu. Kalau dulu kan kita biar bagaimanapun kekuatan verbal tuh ada. Kalau sekarang ini yang Anda lihat gitu, orang mau lu nggak ngomong tapi begitu lu keluar pakai kolor bola, adanya di talinya di muka udah lucu gitu. Sehingga nggak lagi harus bermain kekuatan verbal tadi, kekuatan improv tadi gitu. Dengan keluar, maaf ya, contoh umpamanya Ajis, dia keluar gitu, karena dia gimmick, dia pakai apa aja gitu kan. Dia mau kayak gimana, tanpa dialog orang udah ketawa, gitu iya. Nah kalau kekuatan maaf ya, sehingga Anda bisa bagi, ada pelawak yang cerdas, ada yang memang pelawak nggak perlu cerdas gitu, tapi lucu. Nah sehingga pada saat bagaimana orang-orang yang ngelawak dia punya kemampuan imajinasi yang didukung oleh pendidikan, maaf. Oke, pelawaknya nggak sekolah lucu, tapi beda sama sekolah, gitu kan. Pelawak nih dia nggak S2. Anda berpikir gini, satu ketika akan lahir pelawak yang udah S2.
kalau perlu yang sudah doktor. Nah, itu Ana melihat jadi kecenderungan jadi pelawak itu kesannya gitu kayak udah cuma nongkrong doang. Ana malah berharap di dunia komedi bakal keluar gitu pelawak yang memang orang-orang cerdas gitu. Bukan hanya S1, kalau S1 biasa lah, kita juga S1 kan gitu. Tapi mereka sudah S2, bahkan S3 gitu. Bahkan mereka juga bukan hanya bermain imajinasi lewat kata-kata, tapi bisa menuangkan dalam bentuk tulisan. Sehingga dia bisa punya buku-buku humor gitu. Wah, dan itu jadi karakter masing-masing ya Bang. Iya. Jadi setiap pelawak tuh punya gayanya sendiri ya Bang? Betul. Ada yang slapstick, ada yang memang kata-kata, segala macam. Betul. Cuman ada bahasa begini. Kalau bahasa sok sedikit agak ari sedikit ya gitu ya. Semua orang bisa ngelawak. Tapi apakah bisa semua pelawak ngelawak yang beretika? Sebab bagaimanapun hidup itu ada pertanggungjawaban. Ini kalau agak sedikit aja adalah bagaimana orang-orang yang dia lucu tapi dia beretika, adab, santun. Bahasa kasar gini ya, semua orang bisa ngomong tapi belum tentu santun. Tapi bagaimana menjadi orang yang bisa ngomong dan bisa santun? Sehingga orang tuh begitu dengerin dia enak di kuping, enak di hati, nggak jadi dosa. Gitu kan? Bagaimana tanpa harus membuli, tanpa harus mengeluarkan karakter yang apa gitu. Memang bukan hal yang mudah. Kalau kita kadang-kadang kalau ngelawak tuh nyari lucu. Satu kali ngomong, dua kali ngomong nggak lucu udah panas dingin gitu ya. Gitu. Iya. Waduh, ngalamin aja juga ngalamin. Oke. Bang, dari pengalaman panjang Abang sebagai komedian di Patrio, pengalaman panggung apa yang nggak terlupakan sama Abang? Kita pernah manggung di anak salah satu cucu dari salah satu pejabat besar di Indonesia. Kita ngelawak di rumahnya. Itu anak cucunya kecil-kecil, pokoknya umuran muda ya, 5 tahun 10 tahun lah. Jadi begitu kita masuk, kita nggak berasa kayak pelawak gitu. Saya pakai rompi saya ditarik sampai membre gitu. Kumis dari pot main gitu. Jadi apa ya, kalau ingat begitu sedih. Jadi kita ngelawak di ukuran usia yang nggak nyampe gitu. Bukan usia lawakan kita. Bukan usia lawakan kita. Kita mau akhirnya kan kita jadi mereka, bukan mereka jadi kita kan. Kita ngikut lagi, biarin dari tarik-tarik begitu, zaman masih kumisan kan. Mana jarang gitu. Melepas 7 karena ditarik kekencangan. Bercanda ngikutin karena dia istilahnya anak orang besar gitu. Orang besar. Jadi kita mau apa kalau mungkin anak gang iya, sayang aja anak orang besar kita masuk ke rumah mewah terus dibayar pula kan. Bayar juga pakai dolar lagi kan. Waduh. Jadi biarin dah anaknya cuma injek kepala kita nggak apa-apa deh. Ya kan. Ditarik-tarik ini bener, ampun ditarik-tarik. Ayo, bener. Udah gitu kita baru memulai ngelawak, dia lari ke sana pengen pipis mama gitu kan. Udah main bola-bola, lari-larian, kita mau ngelawak. Iya, kita mau ngelawak begini, ngelawak sama siapa, lucu sama siapa, ya udah berusaha aja gitu, ya, nggak jelas pokoknya nggak jelas, benar, duit megang harga diri nggak ada, ya itu sedih kalau itu benar kita nyari duit, tapi juga kita pengen penghargaan gitu kan, dengerin dong gitu kan, ini enggak, yang udah serah aja lo ngelawak aja, udah bayar, kan mau ngapain, mau anak mau mandi, kan mau apa, kayak lu diam di situ, ya siapa yang mau nonton ini, terserah lu mau ditonton Tuhan, lu kayak gitu, ya. Iya, kalau syukur-syukur lu beriman ditonton sama Tuhan, sama malaikat. Kalau emang lu kafir, ya iblis mulai nonton itu selalu deh. Kalau begitu, sadis ya benar. Ya udah akhirnya ya ngelawak aja karena kewajiban gitu. Ini sebetulnya itu tadi, untung lu bayar, bapak lu pejabat, orang terbesar. Kalau anak gang aja nih, kok cepol lu gitu. Itu jadi salah satu pengalaman panggung itu Bang, yang tidak terlupakan. Iya, sama yang kedua pernah juga. Di mana Bang? Itu ngelawak di pensiunan yang udah tua-tua. Oke. Pensiunan udah tua-tua, pokoknya pensiunan apa sih kalau tentara sebutnya apa namanya? Purnawirawan gitu kan, itu karena udah tua-tua gitu. Kayak alumni gitu. Iya, alumni dah, pokoknya senior itu ya, bukan hanya ini ya, bukan purnawirawan doang, tapi kalau nggak salah purnawirawan semua kalau nggak salah. Cuma kalau udah tua ya, begitu kita ngelawak lucu kan, tawa nih, gitu kan, tawa udah tua kan. Iya, buat 2-3 ini jarang-jarang. Iya. Karena energi itu tinggal dikit. Iya, karena kalau bawa rapat habis. Itu yang ini mungkin. Nah, begitu dia lagi ketawa gitu, istrinya nyolek. Papa, nanti asmanya loh. Gitu, inget asmanya, diem lagi. Padahal tuh lucu belum habis. Ini udah habis duluan kalau tepak. Papa, gitu. Ada lagi yang kira-kira kayak orang gimana sih?
pikun juga belum gitu. Tapi juga kayak udah mulai nggak mudeng, nggak nyambung gitu. Kita ngelawak. Kedengeran dikit-dikit. Perasaan lucu nih. Wah, nih senjata gua kalau gua tembak ger gitu. Iya, biasanya selalu ger. Selalu ger nih, tapi gua tembak rata begini. Oh. Dalam hati gua, lu pada dengerin apa sih gitu? Yang ngelawak gua, kayaknya kayak dengeran panggilan ilahi gitu tau gak? Lebih takut gitu, karena usia begitu udah bukan usia gimana gitu. Lebih kayaknya merasa paling dekat ke sono udah. Jadi pada saat didengerin lawakan, jadi yang seolah-olah lagi nunggu panggilan gitu. Takut aja tawa kebangetan rapat ngakaknya. Habis nyampe. Kan dirinya tuh apa juga gua bilang, jangan nonton pelawak. Gitu, bangetan rapat ketawa. Berarti emang pada tua-tua banget, Bang. Kayak kakek gitu. Tua banget sih kalau jalan udah pada miring gimana sih? Iya, yang gue tahu orang kalau tua jarang dong. Yang begini Jani kan udah tua nih. Kalau yang masih gini kan tegap nih, atau pegangan, berarti kan doyong juga kan gitu. Ya udah kayak gitu, atau pegangan sama bini bukannya mesra loh. Yang kalau sendirian jatuh. Gitu. Jadi bukan karena dia Pegangannya iya. sama bini bukan karena iya kan mesra. udah tua kan pernah gandengan gitu. Orang bilang oh mesra banget. Bukan, gua kalau dia mesra masing-masing jatuh. Jadi suami megangan tongkat istrinya, istri megang suami juga tongkat juga. Geser aja dikit, udah roboh dua-duanya. Gitu. Oke. Nah, saya udah lama nih nggak ngeliat di ngelawak lagi. Saya jujur kangen banget dan saya dengar Bang Akil tuh sekarang lebih ke sibukannya ke dakwah ya, Bang. Ini anak yang berbakti sama orang tua. Jadi beranaknya emaknya nggak ngerepotin. Orang-orang kan pakai ngeden. Emaknya dia nggak cuma ya. Sibukan gitu kira-kira karena diundang panitia, karena jujur aja mungkin penonton Ana YouTuber lah ya. Begitu, karena buktinya yang ramai itu kan Ana di Italim. Kalau lawakan-lawakan kan udah jarang, walaupun udah tayang ulang tuh ngelaba di YouTube ya. Ada kaleng kerupuk ngeliatin kita. Iya. Gitu, tapi justru yang undang Ana itu bukan untuk ngelawak gitu, untuk dakwah. Yang berarti anak yang nonton Ana ya yang ke dakwah gitu, ya, santri, ya, jamaah gitu. Oke. Nah, Bang, gimana tuh, Bang? Dari dunia yang penuh gelak tawa, sekarang masuk ke dunia yang serius. Apa yang Abang alami di situ? Ya dunia boleh aja, dunia Komedian gelak tawa, kan, dunia ini ya tetap yang rame kan kita, dunia biasa, yang bikin rame kan kita, ya kan, sama gitu. Yang berisik kan Ustadz ngomong mulu, Abang kan nggak ngomong, iya kan, cuma 30 juz di Al-Quran selesai, kan gitu. Bener. Yang berisik waktu kita ceramah, ada gitu kan, berisik. Makanya juga kadang-kadang kalau kemalaman orang-orang pada tidur kita jam 12 masih ceramah aja. Jadi kadang-kadang kita ganggu orang tidur. Tapi kan selalu ramai, Bang. Iya, alhamdulillah. Anak pernah setengah 2 masih ceramah. Baru naik malah. Jam setengah 3 kelar. Itu jamaah, masya Allah. Benar-benar asli. Penuh jamaah. Gila, sampai tawarin anak kalau jam 11 nggak mungkin nyampe karena dari sana kemari 1 jam. Udah jam berapa sampai pagi kita tungguin. Benar, ditantangin anak suruh ceramah sampai subuh. Anak bilang, itu belum pernah nganterin Ustadz pakai ambulan. Iya, kalau jemput ngawal pakai motor masih bisa gitu. Belum pernah ngeliat Ustadz ceramah sampai bebusa gitu. Belum pernah, anak bilang. Ini kejadian nih. Ngasut aja jam setengah 2 baru naik. Wih lah bener. Ya artinya dunia taklim itu seru, rame. Bicara taklim tuh gak ada matinya. Terus bicara, maaf ya kalau mungkin bicara dunia lawak sekarang, teman-teman yang ngelawak gitu, terus diundang buat ngelawak, itu agak sulit. Tapi kalau udah bahasa taklim, walaupun isinya ngelawak juga, ya Ana juga tetap ngelucu gitu. Karena Ana nggak sanggup kalau suruh ceramah bikin biar orang pada bener, Ana nggak sanggup. Ana juga bener-bener banget kan. Datang orang suruh bikin ketawa, Ana bikin. Tapi kalau tolong nggak Pak Ustadz supaya orang sekampung ini bener semua, Ana balik. Ana balik. Ini sama aja penistaan terhadap Ustadz. Ini anak-anak pada rusak nih, tolong benerin. Nah, itu udah, makanya itu masih nggak masih. Ya, karena mungkin karena basicnya Bang Akil adalah seorang komedian, jadi orang juga mengundang pengen bikin keseruan gitu, pengen isian-isian, tausiah. Makanya anak jadi begini Bang Dene, jadi anak gantiin gini istilahnya. Orang ngundang anak pengen rame, bukan pengen bener. Bahasa kasarannya ya, walaupun pengen bener karena undang taklim, tapi pengennya rame. Begitu akhirnya naik, yang dipakai bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doakan almarhumah, nggak ada yang ketawa deh.
Nggak ada Nggak kesel. ada orang. Iya, ini acara apaan? Emang menuju hari gitu kan. Jadi ya memang itu tadi lah. Iya, iya. Karena kita juga harus belajar penyesuaian juga. Walau kita ngelawak 30 orang bilang gini, Haji Akri kalau ngelawak itu dia kebanyakan ketawanya. Ada mungkin setuju. Karena 75% orang bikin senang. Ya, isi ceramah Anda bukan lagi sebuah bahasan, ya kan? Bab fikih, bab hukum bukan. Anda lebih kepada yuk rame, yuk taklim, yuk syiar gitu lah. Mau rame, undang aneh. Mau bener, ada kiai, ada ustaz, ada orang soleh, kan gitu. Iya. Kalau mau bener jangan undang aneh. Jangan undang anak. Tapi kalau yuk kita bicara syiar, karena nggak ada saya orang yang paling benar, nggak ada. Kita pengen benar, bikin acara yang benar di tempat yang benar, insya Allah kumpul sama orang benar, kan gitu. Benar. Jadi bukan berarti saya paling benar, saya akan ceramah sebagai orang benar, nggak mungkin begitu. Makanya ana lebih kepada 75% orang senang, lebih kepada syiar. Yuk kita ramein taklim. Ana lebih bicara ke panggung-panggung taklim, peringatan-peringatan buat anak-anak muda, termasuk beberapa LP ya. Lembaga pertahanan ya, lembaga tahanan, Anda berapa kali ceramah? Masyarakatan maksudnya. Anda ceramahnya gampang, wah enggak, Anda bikin apa? Lu enggak, tobat istighfar, enggak, Anda enggak ngajarin gitu. Enggak, lu harus istighfar, lu harus ini, lu dosa, enggak pernah, Anda enggak mau. Anda cuma bilang, Allah adil, yang di dalam pasti keluar, yang di luar pasti ke dalam. Adil, yang paling enak keluar dari dalam. Iya. Kenapa Anda bilang Allah adil? Ya kan? Keadilan Allah kita belajarin di sini. Yang di dalam keluar pasti satu masa akan keluar. Yang di luar pasti ke dalam. Nah sekarang kenapa kita dalam? Karena ketahuan. Nah bagaimana mereka yang di luar belum ketahuan? Jadi tinggal nunggu giliran aja itu sebetulnya. Iya. Terus Anda bilang bla bla bla, Anda bilang enggak. Paling asik itu miskin dulu baru kaya. Seorang pelawak kacau dulu kehidupannya, pontang-panting kemana tempat dia ngebeng numpang ini jadi figuran, jadi ekstras gitu, tiba-tiba sukses berasa. Benar. Nah bilang ketimbang yang udah ngetop berat jatuh susah, belangsak. Itu yang paling nggak enak. Jadi artinya Allah adil, miskin dulu baru kaya. Adil Allah, ya kan? Ada yang kaya jatuh miskin, tapi lebih enak miskin jadi kaya. Berarti kemiskinan kita memotivasi kita untuk jadi orang kaya. Rajin usaha, rajin nyari bahan, rajin ngelawak, rajin silaturahmi kan, bikin kaya. Nah yang bahaya itu ada keadilan Allah juga memang. Lagi kaya jatuh miskin. Kenapa? Salah jalan, salah usaha, salah kehidupan, lari gila di kehidupan malam, pulang kerja nggak pulang, nongkrong di bar bla bla bla, akhirnya pulang tinggal maboknya doang bau, ya kan gitu. Banyak kok, kita nggak nutup mata gitu. Nah kalau kayak ente kan orang-orang yang memang tertata hidupnya, berasa bahwa kita kalau sembarangan kerja keras kita nggak jadi apa-apa kan sia-sia. Jadilah rumah megah ya kan, jadilah mobil mewah, jadilah kehidupan kita anak-anak sekolah. Jadi itu kan karena kita benar-benar menata. Orangnya nggak menata, begitu melek mata jadi orang hebat, orang terkenal kaya banyak kok. Iya duit apa orangnya masih hidup, bandanya udah habis. Ya kan? Mobil nggak punya, motor nggak punya, rumah juga ngontrak, benar, bahkan ditinggalin istri, banyak kok cerita begitu. Artinya bukan dari dunia komedi ya, semua dunia bisa aja seperti itu. Jadi menata hidup itu lebih penting, walaupun kita nggak tahu nih, mau sampai kapan sih? Ajal, rezeki, jodoh, Allah yang ngatur, bener kan? Sampai di mana batasannya? Denny dulu nggak kaya, datanglah rezeki, sukses lah, kaya. Kaya itu apa namanya? Kaya itu tentatif ya. Anda mengartikan kaya itu bukan berarti ratusan miliar bukan. Dulu Anda nggak punya duit 100.000, punya 100.000 aja susah. Tiba-tiba ada 1 juta, Anda bilang udah kaya. Dari nggak punya 100.000 sampai punya 1 juta. Jadi bukan berarti harus miliaran. Orang mengartikannya harus miliar, enggak juga. Jadi kita sebenarnya udah kaya. Nah dari usaha kita ini kemudian jalan sukses berhasil, dari mana yang kita punya ya kan? Dari kita tadi yang menata hidup kita, berusaha sungguh-sungguh, kerja keras gitu aja. Nah Bang, tadi kan pengalaman Abang pernah dakwah di LP. Itu berarti keseruannya tersendiri itu Bang. Oh ya kocak. Orang-orang yang haus hiburan ya Bang. Waduh, dan dia jangan disalahin. Bener, karena mereka sudah menjalani hukuman. Iya. Udah orang salah disalahin, mau ustadz kayak apa juga hebatnya nggak bakal bisa. Ya maaf nih. Bener. Udah sekarang Anda bilang, deh
Saya bilang gitu, Allah adil. Saya di depan sekarang, kamu di bawah. Satu ketika bisa loh saya masuk ke situ, kamu jadi ustaz. Bisa. Ya mau kalau di bawah kan Allah yang punya urusan gitu. Gua kapan jadi lu kapan jadi gua kan gitu. Contoh Dedi sekarang. Dulu saya, ya kan. Saya ngefans banget tuh Akri, banget itu di langit buat saya dulu. Saya kan istilahnya pengen ngelawak, seneng ngelawak. Patrio udah punya acara gitu. Gua pikir gua di langit. Apalagi kan udah ada. Maksudnya nggak kepegang sama saya, Pak. Gua nyangkut di awan gitu. Iya, ada karena kan kalau kita bicara kelucuan, dakwah yang dibalut kelucuan juga kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum ya Bang. Yang dakwahnya itu sangat bisa diterima karena memang cara penyampaiannya yang lucu. Dan dia berangkat dari seorang kiai kita kenal ya. UAS berangkatnya lucunya dari seorang kiai terkenal. Dan nggak sama dengan Aneh. Aneh terkenalnya dari pelawak. Mau masuk ke dunia dakwah. Artinya sehebat-hebatnya kita berangkat dari dunia lawak ke dunia dakwah, tetap wibawanya beda. Karena agama itu sakral, Pak. Dia bikin lucuan, makanya lucunya seorang kiai beda sama lucunya seorang pelawak. Lucunya seorang kiai, ia memang lucu dan bernas gitu loh. Ada aklinya, ada naklinya gitu. Ada dalilnya gitu. Nah, kalau lucunya seorang pelawak boleh ente jajarin deh. Ana juga mungkin kalau nggak ngalamin, maaf ya, bukan ngaji lah di pondok, kita ngalamin di balai rombeng, Ana ngalamin sekolah di ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, mungkin Ana juga nggak segampang itu diterimanya. Itu aja Ana, ya maaf, sampai orang nggak ngerti bisa apa dia gitu loh, melihat gue nggak yakin matanya gitu, masih gitu, pasti dalam hati gue udah ngaji lama. Dengerin dulu ngapa gitu, dengerin dulu ngapa gitu, kayak gue baru mau naik panggung gitu, kayak mau siap-siap nimpuk gitu. Datar. Kalau dunia lawakan enak men, satu bertiga kita berteman rame-rame, begitu kita kepepet gitu kan gampang lempar ke teman. Lah udah panggung dakwah sendirian mau lempar kemana? Begitu ngeliat RT mulai gede sama kita. Kata anak-anak ntar pulang cepol begitu. Ini luar biasa hari ini Allah Bang. Thank you banget Bang. Nah Bang ini juga ada channel YouTube Bang ya? Iya. Oke, apa nama channelnya Bang? Akri Patrio TV. Tuh, Akri Patrio TV. Itu Abang di situ bahas apa aja biasanya Bang? Hah? Video-video yang udah ada. Ya bahas biasalah, kita ngeblok cerita, main ke tempat teman, kita main ke empang ya kan? Terus kita bikin kultum, terus apa lagi? Sirkus yang belum ada. Kemarin Anda nyobain begitu lompat 2 meter. Sakit nih. Jempol bengkak. Jangan lupa tuh di-subscribe juga Akri Patrio TV ya. Ada saya juga ya. Ya, apa tuh? Ada saya juga ngobrol-ngobrol tentang hal yang belum pernah saya bahas di mana-mana ada di channel kamu Patrio TV. Saya Denny Cagur TV, Bang. Oh iya, sekarang bikin TV gampang banget ya? Iya. Nggak pernah ada satpam. Iya, nggak pernah ada marketing apa repot gitu, nggak usah. Kamera studio nggak usah. Ini jadi. Udah punya TV Bang. Iya. Belum pernah kan nih endingnya gubrak. Lu dah tuan rumah. Gue salinannya jauh. Ya udah, terima kasih udah lihat video ini ya. Iya. Bang Akri, terima kasih Sama-sama. di sini. Ya, sehat dulu. Salam buat keluarga di rumah Bang Haji ya. Sama-sama ya, makasih. Udah. Ya.